Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada Anda semua. Saya merasa terhormat Anda datang meskipun yang mengundang Anda bukan saya, tapi saya ikut senang, merasa terhormat Anda datang. Sebenarnya niat saya datang itu mau mendengar pendapat Anda semua, terutama generasi yang lebih muda dari saya. Untuk Anda ketahui, saya tidak muda lagi, umur saya tahun ini 71 tahun. Seperti yang Anda baca di buku itu, umur saya 23 tahun, 22 tahun waktu terjadi Gestapo. Saya merasa orang yang beruntung. Pada momen seperti itu terjadi Gestapo. Kalau terlambat 5 tahun saya akan lewat. Momen itu tepat, setelah itu terjadi tekanan itu hilang dan saya bisa sekolah dan lanjut seperti yang saya cita-citakan ketika datang dari kampung saya Nun di Sulawesi Selatan sana. Jadi saya merasa itu hadiah Tuhan kepada saya meskipun itu tidak direncanakan. Dan saya mengikuti perkembangan itu dengan detail dan alhamdulillah ketika saya menulis dan sampai sekarang ingatan saya masih bagus. Jadi secara detail saya bisa ceritakan kepada Anda apa yang saya alami. Sebenarnya niat saya menuliskan itu selain sebagai semacam catatan pertanggungjawaban juga karena saya didorong oleh kecemasan yang berdasarkan pada rendahnya kesadaran historis kita. Itu bersumber pada kemalasan kita membaca. Makanya berbahagialah Anda kalau Anda dianugerahi Tuhan curiosity untuk membaca. Banyak orang yang tidak membaca dan dia tidak pernah menjadi bagian dari proses hidup ini. Karena kalau kita tidak tahu masa lalu, kita akan tidak pernah mengerti masa sekarang dan kita susah membayangkan bagaimana hari-hari yang akan datang. Saya misalnya mengalami Gestapo seperti yang Anda baca di buku itu, mengalami hari-hari sebelum Gestapo. Ya. Saya mengalami teror-teror, baik itu oleh pemuda rakyat, baik itu oleh CGMI dan partai-partai organisasi mahasiswa kiri lainnya, maupun mengalami apa yang terjadi setelah itu, yakni counter teror. Tapi Anda tidak akan bisa mengerti apa yang terjadi setelah Gestapo, perlakuan terhadap PKI, kalau Anda tidak mengerti sejarah Indonesia modern. Makanya saya selalu mengatakan, kalau Anda mau mengerti Gestapo, Anda harus tahu peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun itu, Gestapo terjadi 17 tahun setelah peristiwa Madiun. Jadi ingatan orang masih segar. Sebagai wartawan, saya adalah rombongan pertama wartawan yang masuk di Jawa Tengah, ikut operasi mengcover meliput operasi RPKD tahun 65 bulan November. Saya masuk di Solo dan keliling itu. Saya interview banyak orang. Pada umumnya mereka yang ketakutan adalah orang yang mengalami peristiwa Madiun. Esensi dari peristiwa Madiun bagi orang itu adalah membunuh atau dibunuh. Nah, Anda tidak akan mengerti membunuh atau dibunuh itu kalau Anda tidak mengerti proses politik di Jakarta. Apa proses politik itu? Salah satunya adalah saya tidak tahu bagaimana ketidakmampuan, ketidakberanian atau keengganan Presiden Soekarno untuk cepat mengambil keputusan. Saya masih ingat selalu Bung Karno mengatakan, tunggu komando saya, tunggu komando saya. Komando itu tidak datang-datang, ketegangan sudah timbul karena di Jakarta beredar cerita Nasakom tidak akan dibubarkan, PKI mungkin dibubarkan, tetapi akan ada partai yang mewakili KOM. Sekarang Anda sudah susah membayangkan, tapi zaman itu orang takut. Jadi Bung Karno menurut pikiran waktu itu adalah ya PKI akan dibubarkan.
Tetapi Nasakom tidak akan dibubarkan. Kenapa? Nasakom itu jualan Bung Karno ke dunia internasional. Bung Karno itu punya ambisi mengatasi konflik Barat dan Timur melalui konsep-konsep yang antara lain Nasakom. Nah, kalau PKI dibubarkan begitu saja seperti tuntutan Soeharto, tuntutan masyarakat, maka ambruk teori itu, doktrin itu. Jadi Soekarno dalam proses menyelamatkan Nasakom itu tidak bertindak apa-apa, sehingga masyarakat, tentara bertindak sendiri. Jadi hanya dengan cara ini kita mengerti bahwa pembantaian terhadap orang PKI atau yang dianggap PKI itu berkait dengan perkembangan politik waktu itu. Saya tidak tahu berapa menit waktu saya, Anda ingatkan kalau terlalu lama. Sebab saya memang mau mendengar suara Anda semua, bukan mendengar. Saya udah capek mendengar suara saya sendiri. Hal lain lagi yang saya mau katakan pada Anda, ini adalah analisa pertama yang tidak mungkin dilakukan sebelum Pak Harto turun, Orde Baru itu, yang mengatakan bahwa para jenderal itu tidak direncanakan untuk dibunuh. Selama ini kan siapa yang membunuh para jenderal? Penelitian saya bertahun-tahun, saya membaca sebagian besar tulisan tentang Gestapo selama saya 7 tahun menjadi mahasiswa graduate school di Amerika. Saya sampai pada kesimpulan tidak ada rencana membunuh jenderal itu. Mengapa terbunuh jenderal itu? Nah, di buku itu dijelaskan. Ada, karena ini ada sponsornya, jadi pakai promosi dikit. Oke. Saya juga mengatakan bahwa ya, Pak Harto tahu malam itu bahwa akan ada penculikan. Omar Dhani tahu. Jenderal-jenderal, bukan jenderal, kolonel-kolonel segala macam yang ada di Senko itu di Halim, dekat daerah Halim sekarang, itu mereka tahu semua akan ada penculikan. Tetapi di kepala orang itu, penculikan dalam tradisi politik Indonesia adalah pendaulatan. Anda tentu semua ingat peristiwa Rengas Dengklok. Ada nggak yang tidak pernah dengar cerita Rengas Dengklok? Saya kira semua di sini pernah dengar. Pernah dengar nggak pidato? Ingat nggak pidato Pak Harto di Pekanbaru tahun 1980? Pernah dengar nggak? Nggak dengar. Itu menarik. Waktu itu ada cerita mengenai Undang-Undang Dasar 45. Oh, itu sakral, nggak boleh digugat-gugat. Pak Harto bilang kalau perlu anggota MPR diculik supaya tidak tercapai quorum. Artinya apa? Ini adalah bagian dari tradisi politik Indonesia. Culik, didaulat, tidak dibunuh. Kalau Anda pelajari memoir Jenderal Nasution, cerita seperti ini banyak. Di antara semua penculikan cuma ada satu orang mati. Dr. Mawardi di Solo yang tidak diculik, hilang, tidak pernah ketahuan apakah dia memang mau dibunuh atau kecelakaan sehingga dia terbunuh. Jadi yang ingin saya katakan, kalau, dan saya yakin Pak Harto tahu malam itu, Omar Dhani tahu malam itu, Bung Karno tahu malam itu, tapi yang mereka tahu adalah diculik untuk didaulat, tidak dibunuh. Nah, pembunuhan terjadi itu di luar rencana. Kenapa itu terjadi? Supaya Anda baca buku itu. Bagi yang belum membaca, saya jelaskan di buku itu. Oke, basically itu inti yang mau saya sampaikan di buku itu. Ketika menulis buku itu, saya selalu berpikir supaya tidak sulit dicerna, dibaca oleh orang-orang muda. Saya kasih Anda contoh menarik, unik. Ketika buku itu masih dummy, ya, seorang duta besar di Eropa, saya nggak sebut nama dan tempatnya, tapi teman saya itu menelpon saya karena di tempat dia bertugas itu banyak kritik kepada human right di Indonesia sehubungan dengan Gestapo. Dan dia bilang pada saya, apa sih Pak yang terjadi waktu itu? Saya lebih tua dari dia. Saya bilang begini deh, ini buku saya belum selesai tapi
chapter itu udah bisa dibaca. Saya anterin dia ke buku itu ke hotel Borobudur, tempat duta besar itu kalau dipanggil pulang kan tidak ke rumahnya, disediain hotel. Saya bilang nih, you baca, you bisa ngomong sama orang-orang di negeri di mana kamu ditugaskan gitu. Nah, saya ingin seperti itu supaya mereka tidak terombang-ambing. Saya pernah di Universitas Hasanuddin memberi kuliah, dikonfrontasi oleh anak-anak muda, mahasiswa, ini kira-kira tahun 80-an. Saya waktu itu, saya menghadapi mereka itu dengan almarhum Romo Mangun. Mereka percaya betul itu Cornell Papers itu sekarang sudah bisa dibeli di Kinokuniya saya kira. Seakan-akan yang benar tuh PKI. Saya bilang, kamu nggak bisa membaca satu buku dan lalu mengambil kesimpulan, terutama yang menyangkut soal-soal politik yang pelik seperti ini. Nah, tentang Cornell Paper ada komentar saya di buku itu. Bagian mana yang benar dan bagian mana. Sekarang bagian lain dari buku itu sebenarnya tentang Pak Harto, Orde Baru, ya. Dan itu tidak dalam satu artikel yang menilai beliau. Para pembaca akan menangkap esensi Orde Baru apa, bagaimana Pak Harto bagaimana berkuasa dengan membaca chapter-chapter itu. Itu berkaitan satu dengan yang lain, bukan satu yang kronologis seperti buku yang biasa kita baca itu. Jadi ini adalah semacam panorama-panorama. Ya. Misalnya bagaimana tadi sudah dikatakan Jenderal Yusuf tuh sudah 14 tahun tidak di dalam tentara resmi, 14 tahun. Dia Menteri Perindustrian Dasar. Yusuf itu tidak pernah sesko. Yusuf itu almarhum, dengan segala hormat kita, itu adalah cuman kolonel pangkatnya ketika menjadi Panglima Hasanuddin, Kodam Hasanuddin. Sekarang sudah dilikuidasi, kembali menjadi Wirabuana. Hasanuddin dulu itu Sulawesi Selatan Tenggara, sekarang Wirabuana seluruh Sulawesi. Ya. Beliau itu sukses mengakhiri pemberontakan Karmuzakar. Soekarno tertarik. Juga di kalangan elit, saya kira tidak ada orang Sulawesi waktu itu, tidak ada orang Bugis Sulawesi Selatan. Suatu hal yang sudah difikirkan Nasution menjelang terjadinya PRRI Permesta. Ini satu cerita menarik mengenai etnik politik pada waktu itu. Jadi Bung Karno menarik si Pak Yusuf, dikasih pangkat brigjen, itu sudah tahun 65, dijadikan menteri perindustrian ringan. Ya. Karena kepandaian Pak Yusuf, selamat, survive, dia dapat super semar dan he was loyal to Soeharto. Di buku itu dijelaskan bagaimana dia nantang para jenderal untuk jangan coba-coba menggulingkan Soeharto, dan karena itu dia menjadi Panglima ABRI, nanti ada di situ, gitu ya. Cerita terakhir yang saya dengar, saya masih meneliti untuk memperbaiki buku itu untuk edisi Inggris. Buku ini insya Allah sebagian besar akan diterbitkan dalam edisi Inggris. Saya merapikan lagi dengan riset tambahan. Saya mendapat informasi baru bahwa Kepala Intelijen ABRI waktu itu hadir ketika terjadi konfrontasi Pak Yusuf dengan para jenderal. Salah satu jenderal itu yang masih hidup, Wijoyo Siono. Insya Allah minggu depan saya akan interview dia. Saya sudah ada janji. Jadi expect edisi Inggrisnya itu lebih kaya daripada edisi Indonesianya, begitu ya. Nah, rupanya setelah peristiwa itu tahun 78 ini menyangkut Daud Yusuf. Daud Yusuf punya konsep, lalu dilaksanakan secara keras. Sejumlah mahasiswa ditangkap, antara lain Rizal Ramli yang gampang Anda ingat. Ya, yang lain banyak kan, tapi Rizal Ramli kan Anda lihat tiap hari, termasuk calon presiden. Oke? Nah, para jenderal-jenderal itu semacam mengingatkan pemerintah, tidak usah diperlakukan begitu para mahasiswa. Tapi Yusuf menganggap itu ancaman kepada Soeharto. Nah, hadir di situ Kepala Intel Benny Murdani. Sumber saya ini mengatakan Benny segera lapor kepada Pak Harto. Hebat Yusuf tuh, membela, berani dia, begitu.
Lalu dia diangkat, beberapa hari kemudian dia diangkat menjadi Panglima ABRI. Cerita ini kan kita tidak tahu dulu. Kalau kita tahu pun kita nggak berani ngomongin pada orang. Saya sudah tahu banyak cerita ini dulu. Saya catat, sebagian saya ingat. Saya tidak terlalu rapi, tapi ini kan penting, menarik. Saya catat gitu. Nah itulah cerita mengenai Pak Yusuf. Secara militer dia tidak memenuhi syarat. Untuk menjadi pimpinan ABRI itu persyaratannya adalah, meskipun tidak tertulis tapi ini understanding di dalam militer, dia pernah sesko, suatu sekolah kepemimpinan tentara. Dia pernah menjadi guru mengajar di sesko atau di pusat latihan militer. Dia pernah di teritorial, dia pernah di staf. Pak Yusuf hampir tidak memenuhi semua syarat itu. Teritorial saja yang dia penuhi karena beliau pernah menjadi komandan resimen Makassar, pernah menjadi Panglima Kodam. That's all. Okay. Kemudian setelah itu Pak Beni itu lebih tidak memenuhi syarat. Pangkat tertinggi Pak Beni sebagai tentara yang aktif cuman mayor. Tapi lewat jalan intelijen dia naik menjadi jenderal, 4-star jenderal dan Panglima ABRI. Okay. Sambil lalu saya baru teringat setelah buku itu terbit, saya mestinya membandingkan Pak Beni itu dengan Marskal Hakim Amer. Ada yang ingat nggak perang tahun 67 di Sinai? Itu yang memimpin tentara Mesir, kepala staf angkatan perangnya Marskal Amir. Marskal Amir ini temannya Nasser ketika mengkudeta Farouk, lalu kemudian yang memimpin kudeta kan Jenderal Najib. Okay. Jadi itu generasi itu. Dia naik terus pangkatnya, tidak ada pendidikan, tidak apa, sehingga ketika perang dengan Israel sebenarnya yang memimpin tentara Mesir itu seorang mayor, kira-kira begitu kualifikasinya. Nah ini juga mungkin sebabnya saya tidak sebut di dalam buku, tapi saya berpikir-pikir menjelaskan dalam edisi Inggris. Perang di Timur Timur itu kan kacau balau. Di buku itu kan saya ceritakan. Kan saya interview para perwira yang ikut terjun, bagaimana bedil ditembakkan buatan Bandung waktu itu melengkung larasnya, bagaimana terjun tabrak-tabrakan. Yang lebih tragis briefingnya Sungai Komoro ya kan di timur itu ada buaya. Apa yang terjadi? Bukan hanya tidak ada buaya, tidak ada air di sungai itu, yang ada pasir dan batu, dan itu menyebabkan banyak para trooper kita yang patah kakinya. Begitulah ceritanya. Nah, menurut saya harus dicari apa penjelasannya mengapa Pak Beni diangkat oleh para. Saya menginterview Pak Beni 1 tahun setelah jadi Panglima. Saya masih ingat di Merdeka Barat, 10 tahun sebelumnya saya ketemu dia di Saigon. 10 tahun lagi saya sudah masih, waktu itu saya wartawan Tempo. 10 tahun berikutnya saya sudah calon doktor dan menginterview beliau, dan beliau bilang pada saya, dia pukul-pukul pegangan meja, dia bilang, "Lim, this chair is very powerful. Everybody wanna talk to me." Itu kata Pak Beni. Saya ini Lim sudah teken mati jadi intel. Jadi artinya bukan dia yang mau jadi pangap. Kenapa dia dijadikan pangap? Sama saja dengan pertanyaan mengapa Yusuf, mengapa Panggabean, mengapa Sudomo, mengapa Beni. Saya jawab di dalam buku itu. Oke? Saya kira itu aja kali. Apalagi yang lain? Reformasi. Wah, reformasi itu kocak. Biar episodenya pas. Ya lucu aja sih cerita reformasi. Saya pernah malam-malam ditelepon, yang telepon saya Emil Salim. Saya tidak ceritakan di situ. Saya nanti dikira terlalu GR. Ditelepon malam-malam. 2 orang yang menelpon, 3 orang yang berturut-turut. Salah satu yang saya ingat Pak Emil, ditawari jadi Menteri Pertahanan. Saya masih ingat, saya bilang, "Sir, don't even mention that. I have no interest of becoming minister." Nggak jadi. Jadilah Mahfud. Yang digantikan kan Yuwono Sudarsono. Jadi saya suka bergurau, andai kata saya mau malam itu
Mahfud tidak pernah terkenal. Tapi saya nggak mau. Bukan kenapa ya, saya nggak kuat itu. Saya ini tidak mau memikul beban yang saya tahu saya tidak bisa pikul. Yang saya tulis itu kan cerita Gubernur Lemhanas. Jadi saya dipanggil Gus Dur bulan puasa itu, sore-sore begini saya kira saya datang ke istana. Detailnya ada di buku itu. Pokoknya Gus Dur tanya pada saya, Lemhanas itu lembaga militer apa tidak? Apa bukan? Saya tahu betul. Saya ingat Bung Karno pidatonya apa waktu Lemhanas diresmikan. Saya jawab. Terus saya bilang itu bukan lembaga militer, itu dititipkan Bung Karno kepada Dep Hankam. Nah, yang mengelola itu Dep Hankam, oleh karena itu gubernurnya selalu militer. Mereka yang tentukan, bukan Bung Karno. Iya deh, kalau begini aja kata Gus Dur. Begini aja, sampai tangannya mukul-mukul. Saya minta Anda jadi gubernur sipil yang pertama. Saya bilang, Mas jangan, saya nggak berani. Di situ banyak tentara. Saya nggak berani sama tentara. Lucu kan? Saya dianggap tidak. Saya lah yang paling tahu tentara. 30 sekian tahun usia saya habis meneliti tentara. Jangan ada di antara kalian merasa lebih tahu tentara dari saya. Jadi saya kalau saya bilang saya takut, itu ada dasarnya. Saya nggak mau. Jadi keluar, saya telepon Marsilam dari istana. Lam, masa gue ditawari jadi gubernur Lemhanas? Gue nggak mau dong, gue nggak berani. Terus kata Marsilam, gimana Anda? Kalau Agum bisa, Anda harus lebih bisa. Agum itu jenderal, gua ini kopral juga enggak, saya bilang. Itulah ceritanya mengapa saya tidak menjadi gubernur Lemhanas. Masuklah siapa namanya tadi lupa, saya orang departemen dalam negeri. Lupa saya namanya, Wijaya apa siapa. Jadilah dia gubernur sipil pertama. Nah, yang terakhir dengan Gus Dur, dengan saya yang menyangkut saya, ada 3 menteri menelpon saya dalam waktu yang tidak lebih dari 1 jam. Saya lagi di Mabes TNI, ada seminar waktu itu reformasi. Istri saya ada di sini, menjemput saya dan mengatakan ada telepon dari Luhut. Luhut siapa? Dia nggak tahu. Saya bilang saya punya 2 sahabat Luhut. Satu Luhut Panjaitan jenderal, menteri waktu itu. Satu Luhut Pangaribuan, pengacara. Luhut yang mana dia nggak tahu. Ya, saya nggak pernah brief dia soal Luhut itu kan. Bahwa teman saya Luhut itu lebih dari 1. Tidak lama kemudian Luhut telepon, Bung, ini begini, jangan ditolak ya Bung. Ya. Sudah itu telepon lagi Alwi Syah, Menteri Luar Negeri. Semua baru keluar dari sidang kabinet. Sama, saya diangkat menjadi penasehat politik militer presiden. Sudah itu ada telepon lagi dari Dr. Ahmad Syudi, Menteri Kesehatan. Teman saya demo tahun 66. Lem, lu jadi ini Lem. Lu jangan ditolak nih. Nama Anda itu keluar dari mulutnya Gus Dur. Iya deh saya bilang. Oke. Apa yang terjadi? Sampai Gus Dur dipecat oleh MPR, saya nggak pernah dapat bosloid pengangkatan. Ya, lucu kan cerita itu. Ya begitulah keadaan kita. Oke. Yang lain lagi mengenai reformasi, yang kalau Anda punya rasa humor tinggi, Anda mesti ketawa sendiri. Bagaimana Gus Dur menurut saya adalah presiden yang harus masuk Guinness Book Record dalam memecat jenderal. Ada di buku itu. Nah, saya kira tulisan ini yang mengenai reformasi, tadinya saya bilang kepada penerbit di Amerika, saya mau drop itu. No, that's very important untuk menunjukkan bagaimana keadaan politik Indonesia waktu itu. Bagaimana orang jadi presiden kemudian gampang dipecat, dan ketika dia jadi presiden dia pecat-pecatin jenderalnya tanpa informasi yang pasti. Anda lihat yang paling lucu di situ adalah Suaidi Marasabesi. Jadi Suaidi ini anak NU dari Maluku, ya, dipecat. Gus Dur tidak tahu. Ketua NU Maluku marah, datang bilang sama Gus Dur, apa itu you pecat? Gus Dur bilang, cari mana siapa? Suaidi dikirim. Suaidi tanya, untuk apa? Mau dijadikan kasat. Tapi jangan cerita mengenai Wiranto di depan Gus Dur. Gak mau Suaidi. Suaidi marah.
Karena dia sebagai orang NU, waktu Gus Dur jadi presiden, dia sujud syukur. Aku sujud syukur diperlakukan seperti itu, nggak mau dia. Akhirnya dan seterusnya, ada cerita lagi seterusnya bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Suaidi pada waktu itu. Ini menyangkut hubungan dengan Agus Wirahadikusuma, menyangkut para jenderal yang tanda tangan di Bandung itu. Nah, itu semua saya coba ungkapkan dalam konteks. Kalau sebagai kejadian lepas, Anda semua sudah baca itu. Tapi saya letakkan itu dalam konteks sehingga itu menjadi sesuatu yang meaningful politically and historically.